Halo para pencari hutang. Kali ini Mr. P akan membahas film yang berjudul Flawless yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang persekongkolan pencurian berlian terbesar di London pada tahun 1960 karena ingin membalas dendam kepada pihak asuransi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wartawan yang bernama Casey. Dia menemui seorang wanita tua yang bernama Laura Quinn. Casey akan mewawancarai Laura Quinn karena prestasinya, yang mana dia adalah satu-satunya wanita yang pernah menjadi manajer senior pada zamannya di sebuah perusahaan berlian yang bernama London Diamond Corporation. Tiba-tiba Laura mengeluarkan sebongkah berlian dari sakunya, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata bahwa dia telah mencurinya dari London Diamond. Kemudian Laura menceritakan kisahnya. Di tahun 1960 yang mana Laura Quinn masih bekerja di London Diamond, terlihat banyak pendemo yang mengecam perusahaan London Diamond. Lelaki tua ini bernama Mr. Milton dan anaknya Oliver. Dia adalah direktur presiden London Diamond. Bersama jajarannya dia melakukan rapat dadakan untuk membahas kerusuhan di salah satu tambang milik mereka. Laura Quinn adalah satu-satunya wanita di sana. Lalu dia berkomentar bahwasannya kerusuhan yang terjadi akan membawa dampak buruk untuk perusahaan. Kemudian Mr. Milton memberikan jangka waktu 2 hari kepada jajarannya untuk mencari solusi. Sebelum bubar, tiba-tiba Mr. Milton mengumumkan direktur manajer yang baru. Tetapi bukan Laura Quinn yang terpilih, melainkan rekannya yang bernama Peter Boland. Laura Quinn terlihat kecewa dengan keputusan itu karena dia sangat berambisi untuk menempati posisi sebagai direktur manajer. Tetapi dia tidak terpilih untuk posisi tersebut. Di meja kerjanya, Laura Quinn selalu menuliskan surat yang berisi motivasi untuk dirinya sendiri. Laura Quinn merupakan seorang manajer yang bekerja begitu keras untuk perusahaan London Diamond, sampai-sampai dia melupakan kehidupan sosialnya yang seharusnya dia nikmati. Ketika sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, Laura berbincang dengan petugas kebersihan yang sedang membersihkan ruangannya. Pria tua ini bernama Hobbs. Dia memuji dedikasi Laura. Seperti biasa, Laura pulang hingga larut malam. Keesokan paginya, tanpa sengaja dia bertemu dengan teman kuliahnya yang kebetulan bermitra dengan London Diamond. Pria ini bernama Reynolds. Reynolds sangat kagum kepada Laura. Dia juga menawarkan Laura sebuah posisi di bank tempat dia bekerja. Setelah sampai di ruangan, Laura membuka surat motivasi yang dia tulis untuk dirinya. Tetapi tiba-tiba dia menemukan sebuah tiket bioskop yang berada di dalamnya. Dan terdapat sesuatu tulisan yang membuat Laura begitu penasaran. Karena penasaran, Laura lalu mendatangi bioskop itu dan ternyata dia adalah Hobbs, pria tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan di London Diamond. Laura begitu terkejut. Laura mengira bahwa Hobbs ingin berkencan dengannya. Namun Hobbs segera membantahnya dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara sesuatu hal kepada Laura. Hobbs juga mengomentari bahwa catatan motivasi yang ditulis Laura hanyalah seperti catatan frustasi. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mengatakan bahwa London Diamond berencana memecat Laura Quinn. Laura begitu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Hobbs. Untuk membuktikan perkataan Hobbs, Laura mencoba mencari data di meja sekretaris Mr. Milton. Hingga akhirnya Laura menemukan berkas pemberhentian atas nama dirinya. Laura pun begitu frustasi. Dia kemudian menemui Reynolds untuk menanyakan tawaran yang pernah dia katakan. Namun karena kedekatan antar perusahaan, tawaran itu tertutup untuk Laura. Reynolds juga mengatakan bahwa Laura tidak bisa bekerja untuk semua perusahaan yang berbisnis dengan London Diamond. Laura begitu frustasi karena kerja kerasnya selama ini akan sia-sia jika pemecatan itu terjadi.
Kemudian Laura menemui Hobbs di sebuah pacuan balapan anjing. Diam-diam dia menyelidiki latar belakang Hobbs dan menduga bahwa dia akan mencuri sesuatu dari perusahaan. Kemudian Hobbs bercerita jika 6 bulan lagi dia akan segera pensiun. Hobbs kemudian mengajak Laura ke rumahnya untuk berbincang. Hobbs mempunyai ide konyol bahwa dia ingin masuk ke brankas penyimpanan berlian dan menceritakan rencana yang telah dia buat kepada Laura, lalu mencuri berlian yang ada di sana. Namun dia butuh kode untuk membuka brankas tersebut. Dia pun meminta Laura untuk mendapatkan nomor brankas dari rumah Mr. Milton pada saat pesta akhir pekan ini. Hobbs juga mengatakan kalau dia hanya ingin mengambil satu termos kecil. Lalu Laura sedikit tergiur dengan tawaran Hobbs. Dan kemudian perusahaan pun tidak akan sadar jika kehilangan berlian satu termos kecil. Tetapi Laura dengan ragu menolak tawaran itu. Akhir pekan pun tiba. Terlihat semua rekan bisnis London Diamond datang ke pesta itu. Pria ini bernama Clifton, pemilik perusahaan asuransi Kings Row yang menjamin London Diamond. Dia juga terlibat skandal asuransi kesehatan nasional, namun dia tidak pernah sekalipun diadili. Diam-diam Laura menjalankan aksinya menyusup ke ruang kerja Mr. Milton. Dia mencari kode brankas di ruangan itu, namun dia tidak menemukannya. Dan tiba-tiba Mr. Milton masuk ke ruangan itu. Beruntung Laura segera bersembunyi. Kemudian Mr. Milton mengambil sesuatu di brankas kecil di balik lemari buku. Setelah Mr. Milton pergi, Laura mencoba membuka brankas itu. Ternyata benar, kode yang dia cari berada di sana. Laura pun menuju ke ruangan Hobbs untuk menyerahkan kode itu kepadanya dan memperingatkan kepada Hobbs agar dia berhati-hati. Ternyata secara tiba-tiba seluruh ruangan London Diamond dipasangi CCTV. Laura memperingati Hobbs untuk membatalkan rencananya. Namun Hobbs tetap meyakinkan Laura. Hobbs pun meminta bagaimana cara kerja CCTV yang baru dipasang. Kemudian Laura menceritakan secara detail tentang penjagaan keamanan di sana. Dan Laura mempunyai rencana untuk menelpon penjaga supaya bisa mengulur waktu agar Hobbs bisa masuk tanpa diketahui. Malam yang direncanakan pun tiba. Hobbs pun bersiap untuk menjalankan aksinya. Sementara Laura dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Seperti biasa, Hobbs membersihkan setiap ruangan di London Diamond. Namun kali ini dia diawasi oleh kamera CCTV. Tanpa disadari petugas, Hobbs menghitung waktu jeda yang dia lihat di ruang monitor CCTV. Di rumahnya, Laura terlihat begitu gelisah. Sementara Hobbs menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke ruangan penyimpanan. Dengan perhitungan yang matang, kemudian Hobbs berlari ke brankas yang besar itu. Di sisi lain, Laura bermaksud mengulur waktu dengan menelpon petugas yang berjaga di sana. Tetapi sialnya telepon yang dia pakai tidak bisa digunakan. Laura pun mencoba mencari telepon umum yang lainnya. Beruntungnya penjaga yang berjaga sedang asik memakan cemilan. Hingga akhirnya Hobbs berhasil masuk ke ruang penyimpanan. Dia begitu takjub melihat banyak berlian yang ada di sana. Kemudian dia segera menyelesaikan misinya. Setelah selesai, dia bergegas pergi dari ruangan itu. Keesokan paginya, Laura melihat Hobbs yang hendak pulang dengan termosnya. Hobbs dipanggil salah satu penjaga yang bertugas. Laura mengira bahwa tindakan Hobbs telah diketahui oleh penjaga. Tapi ternyata petugas itu meminta Hobbs untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat. Asulule jos. Laura kembali dikejutkan ketika seseorang berteriak mencarinya. Lalu dia dibawa ke ruang penyimpanan. Laura begitu terkejut ketika melihat semua berlian yang ada di ruangan itu telah lenyap tak tersisa. Atas kejadian itu, para petinggi London Diamond kembali melakukan rapat dadakan. Clifton sebagai penjamin asuransi juga ada di sana. Mereka sepakat agar melakukan investigasi internal dan menghindari publisitas agar kepercayaan bisnis mereka tetap terjaga. Untuk itu, Clifton menunjuk kepala penyelidikan mereka bernama Vince untuk menuntaskan kasus ini. Vince kemudian meminta memanggil setiap orang yang bekerja pada shift malam. Keesokan harinya, Mr. Milton mendapatkan sebuah surat pembelian inventaris yang menerangkan agar dia menebus semua berliannya dengan mahar 100 juta pound sterling dan dalam kurung waktu 48 jam. Kemudian Vince menyelidiki Laura.
dan mempertanyakan kedekatannya dengan Hobbs karena terlihat telah berbicara di koridor kantor. Kemudian Laura meminta kepada Tuan Jameson untuk ikut serta menyelidiki kasus tentang pencurian di London Diamond. Padahal dia hanya ingin mengetahui informasi dirinya tentang keterlibatannya dalam kasus ini. Sementara itu, Mr. Milton membicarakan ganti rugi dari perusahaan asuransi Clifton. Ketegangan pun terjadi saat Vince menjelaskan bahwa kemungkinan yang melakukan perampokan adalah orang dalam dari London Diamond. Kemudian Vince menyimpulkan kalau anak dari Mr. Milton, yaitu Oliver lah yang sangat mungkin melakukannya. Lalu Mr. Milton sangat kesal karena pernyataan tersebut. Scene berlanjut pada Laura Quinn yang menemui Hobbs. Dia sangat ketakutan dan menawarkan Hobbs untuk mengembalikan semua berlian yang sudah dia curi. Namun Hobbs menolak tawaran itu, dan Hobbs ingin London Diamond tetap mendapatkan klaim asuransinya. Di ruangannya, Laura diminta sidik jari oleh Vince. Terlihat bahwa Vince sangat tertarik kepada Laura. Kemudian Vince membawa Laura untuk sekali lagi menginterogasi Hobbs. Kemudian Vince berpamitan untuk keluar. Lalu Laura kembali memperingati Hobbs bahwa Clifton tidak akan membayarkan asuransinya untuk London Diamond. Menurut Laura, Hobbs tidak akan berhasil dan akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Di sini Hobbs mengatakan kalau suatu hari nanti apa yang dia lakukan mungkin akan menginspirasi Laura Quinn, bahwa di sebelah tembok besar ini ada dunia luar biasa di luar sana. Di sisi lain, Vince menemukan foto Laura bersama Hobbs di balapan anjing. Dia juga menemukan sidik jari yang mirip dengan milik Laura di ruang kerja Mr. Milton. Diam-diam Clifton menghubungi awak media untuk membocorkan kejadian tersebut. Sementara itu, Mr. Milton begitu marah dan ingin segera melakukan pertemuan dengan pihak asuransi. Dia ingin agar Kings Row membayar semua kerugian mereka. Tanpa diduga, puluhan wartawan yang sudah dihubungi Clifton mencoba memasuki kantor London Diamond. Hal itu membuat Mr. Milton terkena serangan jantung, dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Vince mengajak Laura untuk sekedar menghangatkan badan di sebuah bar. Di sini Vince mendesak Laura agar dia mengakui semua perbuatannya. Laura pun terkejut saat Vince mendapatkan foto Laura dan Hobbs di balapan anjing. Laura pun membantah semua hal yang dituduhkan kepadanya. Setelah Vince pergi, Laura bergegas ke toilet bar tersebut. Dia tidak percaya atas semua yang telah terjadi. Di tengah penyesalannya, tanpa sengaja dia menjatuhkan berlian miliknya ke dalam wastafel. Laura pun berusaha membuka pipa wastafel itu. Dari sinilah dia menyadari bahwa semua berlian yang telah dicuri dikeluarkan lewat saluran air. Laura lalu bergegas menuju ke London Diamond. Dia langsung masuk ke saluran air yang dekat dengan London Diamond, hingga dia menyusuri saluran air tersebut. Ternyata perkiraannya benar. Di sana dia bertemu Hobbs dengan setumpuk berlian. Laura mengatakan bahwa dia akan melaporkan semua temuannya kepada semua orang. Dengan sebuah pistol, Hobbs mengancamnya. Laura tidak tinggal diam. Dia memukul tangan Hobbs hingga pistolnya pun terbuang. Kemudian Laura berlari, namun dia terjatuh dan kembali didatangi oleh Hobbs. Di sini dia menemukan sebongkah berlian yang berada di dekatnya dan menyembunyikan berlian tersebut di saku roknya. Kemudian Hobbs bercerita tentang bagaimana istrinya meninggal. Di sini diketahui bahwa saat istrinya sakit, mereka selalu ditolak oleh rumah sakit karena mereka kekurangan uang. Dan pihak asuransi Kings Row yang dipimpin oleh Clifton terus-menerus menunda pembayaran asuransi dengan berbagai alasan, hingga bertahun-tahun sampai istrinya meninggal. Dan dia mengatakan bahwa sasaran yang ditujunya saat ini bukanlah berlian, uang, ataupun London Diamond, melainkan perusahaan asuransi Kings Row milik Clifton yang telah mengabaikan istrinya. Di sisi lain, Oliver sudah mengetahui bahwa Clifton telah menghubungi media. Salah satu petinggi Kings Row sudah memutuskan untuk membayarkan klaim kepada London Diamond. Clifton begitu frustasi, kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Kembali kepada Laura dan Hobbs. Hobbs menceritakan setiap detail aksinya. Dia menguras brankas berlian dan memasukkan semua berlian itu ke dalam saluran air.
Hobbs juga menyewa perantara untuk meminta tebusan yang dia inginkan. Kemudian Laura menantang Hobbs untuk menembaknya, dan ternyata pistol di tangan Hobbs tidak terisi peluru. Karena waktu tebusan sudah habis, kemudian Hobbs pergi meninggalkan Laura dengan setumpuk berlian. Laura kemudian melaporkan penemuan berliannya kepada Vince dan kawan-kawan. Dan ternyata Vince berkata kepada Laura untuk menghapus semua bukti penyelidikan yang mengarah kepadanya. Laura pun tetap menyimpan satu berlian yang dia temukan. Setelah kejadian itu, Oliver memimpin perusahaan London Diamond menggantikan ayahnya. Setelah investigasi selesai, Hobbs dinyatakan bertindak sendirian, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dan ternyata semua uang tebusan sejumlah 100 juta pound sterling yang Hobbs minta didepositkan di sebuah bank di Swiss atas nama Laura Quinn. Dari situlah Laura keluar dari London Diamond. Dia juga menyumbangkan seluruh uang itu selama 40 tahun. Dengan meninggalkan sebuah artikel untuk Casey, Laura tua pun pergi dan film pun tamat. Menurut Mr. P, film ini adalah salah satu film yang cukup menarik. Alur ceritanya keren sih. Rekomendasilah untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu komentar untuk merekomendasikan film yang mau dispoilerkan.